alaihi wasallam wa alihi wasallam. Mari kita senantiasa menjaga puja dan puji kita atas segala Allah yang amat memberikan kita dalam banyak, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah tetap di dalam keadaan. Salam yang menentukan kepada diri kita, Nabi bisa kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para baginda, para sahabatnya, para tabi'in dan akal yang kita pengikutnya yang selalu istiqomah di jalan yang benar. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kajian sama yang kita selalu menjaga istiqomah dalam Subhanahu. Di sini saya sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga lain-lain dan lain-lain tentu. Memasuki acara yang pertama, mari kita lafazkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu kajian samaran yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Rasul Zaid dengan materi kisah Abu Bakar 10 sahabat yang bisa masuk surga. Kepada beliau kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna ta'wila kitabika ya 'alim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh pembawa acara, kita akan mengkaji tentang napaktilas sirah dari sahabat yang paling mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berbicara tentang sahabat berarti kita membicarakan fondasi besar dalam urusan agama. Karena sahabat merupakan bagian akidah ketika kita nanti mempelajari. Terutama kita ahli sunnah wal jamaah harus meyakini bahwa semua sahabat kulluhum udulun, semua dari mereka adil. Maksud adil di sini apa? Sahabat la yakdzibuna 'alan nabi. Mereka tidak ditemui satupun di antaranya yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau poin pertama ini nanti kita yakini dan pahami dengan benar, maka fondasi akan kokoh. Kenapa? Beberapa sekte, aliran-aliran sesat yang kemudian menjarah sahabat, menuduh sahabat, menggugurkan kehormatan sahabat,
ataupun adalatus sahabah ini akan berdampak kepada periwayatan hadis-hadis yang dibawa oleh mereka. Kalau sahabat itu diragukan kredibilitasnya, maka fondasi agama kita runtuh. Karena tidaklah kita mendapatkan pemahaman agama seperti sekarang ini kecuali jalur sanadnya pasti nanti kepada para sahabat. Tidak mungkin kok orang belajar langsung sama Nabi, tidak mungkin. Maka melalui jalur periwayatan sahabatlah kemudian kita mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka sama sekali tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Mungkin di antara mereka ada yang bermaksiat, mungkin di antara mereka ada yang melakukan maksiat dosa besar, mungkin. Dan ada riwayat akan kaitan hal itu, seperti Ma'is bin Malik yang berzina, wanita Ghamidiyah, yang laki-laki, seperti Ma'is bin Malik yang berzina, kemudian dirajam oleh Rasul serta para sahabat dan sahabat-sahabat yang lainnya yang melakukan kesalahan-kesalahan mungkin jemaah. Tapi kalau berdusta tidak. Ya. Maka banyak ada beberapa sekte yang kemudian menganggap semua sahabat ini jatuh keadilannya, gugur keadilannya, kecuali beberapa saja, seperti Syiah Ar-Rafidhah, ya, yang meyakini bahwa beberapa sahabat, bahkan dominan para sahabat itu sudah tidak adil lagi. Ya. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa semua sahabat udulun, semuanya adil. Riwayat dari sahabat semuanya bisa diterima. Kalau mereka lupa, ya wajar. Misalkan seperti Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis orang yang melewati orang sholat, Pak. Maka sebisa mungkin yang sholat menahan mereka yang melewati orang sholat, karena itu lebih utama dia kemudian menahan 40. Nah, 40 ini lupa Abu Hurairah. 40 hari kah? 40 bulan kah? 40 tahun kah? Beliau lupa meriwayatkan. Mungkin mereka lupa, bisa jadi. Atau mungkin ada beberapa yang pikun, bisa jadi. Tapi kalau berdusta atas nama Nabi tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat. Itu poin pertama. Kemudian poin yang berikutnya tentang para sahabat, sebelum nanti kita masuk kepada sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, yang perlu kita pahami bahwa semua sahabat itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiqun, dan orang-orang terdahulu, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansor, kalangan ansor, walladzina tabauhum, dan mereka yang mengikuti orang-orang tadi ya, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah meridhai mereka dan mereka meridhai Allah. Jadi langsung mereka mendapatkan lakob, disematkan langsung di belakang namanya Pak, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyampaikan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Lau anfaqa ahadukum, jikalau orang di antara kalian menginfakkan mithla Uhud dhahaban, seperti gunung Uhud emas seperti gunung Uhud, kata beliau, ma balagha mudda ahadin aw nisfa muddihi, tidak setara dengan satu mud yang mereka keluarkan atau setengah mud, itu tidak setara jemaah. Satu mud itu pinten Pak?
Satu mut itu kurang lebih 2,8 kilo. Satu mut. Ya, enten memiliki yang infak sampai 2,8 kilo emas. Sok itu satu mut berapa sok? Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Betul. Satu sok 4 mut. Satu mut itu 700 gram. Mohon maaf, betul, udah direvisi. Ya, satu mut itu 700 gram. Nggak sampai sekilo. 700 gram itu enggak banyak jemaah. Ya. Maka kalau ada yang menginfakkan sampai 1 gunung Uhud emas, itu tidak setara 1 mutnya infaknya sahabat. Ya. Atau setengahnya saja nggak setara. Saking mulianya para sahabat. Jika memang kita sudah paham bahwa para sahabat ini memiliki kedudukan yang mulia, karena membersamai Rasulullah SAW, karena para nabi itu pasti akan memiliki penolong, seperti Musa memiliki Harun, seperti Isa punya Hawa, Riyun, maka Rasulullah memiliki sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang paling mulia, khairus sahabati, sebaik-baik daripada mereka, siapa yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan ikut berperang. Yang paling baik sinten? Yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan ikut berperang. Kemudian siapa yang terbaik setelah itu? Yaitu para sahabat yang ikut hadir di Bai'atul Ridwan. Ketika Sulhul Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan terjadi, ya, maka ini sahabat yang terbaik setelah itu. Kemudian setelah itu lebih mengerucut lagi. Siapa yang terbaik? Ahlu Badrin, yang ikut perang Badar. Hanya sampai sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, dulu ada salah satu sahabat yang melakukan kesalahan. Napa ngirim surat ketika Rasul ingin memberangkatkan pasukan pergi ke Mekah untuk terjadi Fathu Mekah ini, ada salah satu sahabat mengirimkan surat memberitahu. Akhirnya dikejar oleh Ali, kemudian didapati wanita yang membawa pesan tadi untuk keluarganya. Umar mendengarkan kabar itu, apa kata Umar? Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Apa kata Nabi? Tidak ya Umar. Dia sahabat yang ikut perang Badar. If'al ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Kerjakan sesuka kalian, Allah telah mengampuni kalian. Perang Badar. Kemarin telah kita sampaikan seperti apa nuansa perang Badar ya. Niatnya nggak perang, tiba-tiba jadi ini nopo perang. Ya wajar mereka mulia, wajar. Kemudian sinten setelah itu adalah orang-orang muhajir. Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah itu al-ashrah al-mubashshiruna bil jannah, yaitu 10 orang yang langsung Rasulullah SAW berikan berita gembira bahwa orang ini dijamin masuk surga. Jadi yang paling mulia 10 orang yang dijamin masuk surga. Atasnya siapa? 4 khalifah. Kalau dikerucutkan lagi sinten? 4 khalifah. Kalau dikerucutkan lagi, siapa yang paling utama di antara semua sahabat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana diriwayatkan, lau wudi'a imanu Abi Bakrin fi kiffatin wa ahlul ardi fi kiffatin la rajaha bihim. Jika imannya Abu Bakar ini ditimbang dalam satu anak timbangan, sedangkan semua iman penghuni bumi yang beriman kepada Allah timbang di timbangan yang satunya, napa lebih berat imani Abu Bakar. Jadi iman kita semua kalau ditimbang dengan Abu Bakar beratan sinten, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Enggak ada apa-apanya ternyata. Baik. Nah, sekarang kita pelajari
tentang sahabat yang mulia yang Allah kabarkan surga untuknya. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid. Ini Sa'id bin Zaid ini sahabat yang paling zuhud. Iparnya dari sinten? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan dari beliau kaitan 10 orang yang kemudian Allah jamin masuk surga, asyratun fil jannah, 10 orang di dalam surga. Abu Bakrin fil jannah, kata Rasul, Abu Bakar surga. Wa Umaru fil jannah, Umar di surga. Wa Ali wa Utsman wa Zubair wa Talha wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala fa'ud haula ittis'ah. Hitung 9 orang ini. Apa kata Rasulullah? Ya, 9 orang ini semuanya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Wasakata anil ashir. Kemudian yang ke-10 tidak disebutkan. Ya, sahabat-sahabat yang dengarkan berita tanya 10 ini siapa yang meriwayatkan hadisnya. Yang 10 ini Sa'id bin Zaid. Tadi ada minta Mbak, 10 orang yang langsung dijamin oleh Allah masuk surga. Jamin oleh Rasulullah, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Nah, kita lihat sekarang orang yang memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, itu seperti apa kisah hidupnya? Abu Bakar jamaah itu bukan nama asli. Jadi nanti kalau antum dengar Abu Bakar itu bukan nama. Abu Bakar itu lakop. Jadi ada sebutan Abu itu bukan hanya kunyah. Kalau kunyah itu bisa dinisbatkan ke anak. Misalkan anaknya namanya Zaid, ya, bapaknya jenenge Fadoli, ya, jadi Abu Zaid. Okay? Nah, ini namanya kunyah. Tapi ada lakop yang pakai abu-abuan, Pak. Pakai abu juga. Sebutan. Bukan Abu Janda. Dulu kalau kami di pesantren, ada orang kalau pas jaros makan itu paling semangat, itu dijuluki Abu To'am. Bapaknya panganan, boleh urusan panganan nomor 1. Makanya disebutnya Abu To'am. Nah, ini julukan. Nah, Abu Bakar itu julukan. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Ada yang menyebutkan nama aslinya selain Abdullah adalah Atik. Atik. Kenapa disebutkan Atik? Karena dia orang Arab itu kalau mendapati orang yang sampai derajat baik, nemen banget, disebutnya Atik, Pak. Nah, nanti bisa jadi referensi nama anak nopo Atik. Gitu. Nah, ini namanya sinten? Abu Bakar. Sebagaimana perkataan dari Ibunda Aisyah, Abdullah ismuhul ladzi sammahu ahlu. Abdullah itu adalah nama yang dinamakan oleh keluarganya. Jadi nama aslinya dinamakan keluarga itu Abdullah. Walakin Atik ghalaba alaihi. Tapi kalau Atik wis dominan, wis biasa diceluk nopo Atik. Walaupun nanti ada perbedaan, Atik itu juga julukan. Nama aslinya tetap Abdullah. Ya, ala kulli hal dengan banyaknya riwayat, ya, nama beliau antara Abdullah dengan sinten? Atik. Ya. Nah, ini kaitan penamaan Abu Bakar. Sekarang kok kenapa beliau disebut Abu Bakar? Padahal itu bukan namanya. Ta'addudur riwayat. Riwayatnya banyak. Sebutan niki jemaah sudah menjadi sebutan yang melekat di zaman jahiliyah. Jadi beliau ini di zaman jahiliyah sudah kena sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang ini jujur banget, maka disebut Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Namun ada yang mengatakan lakop ini disebutkan Abu Bakar setelah peristiwa Isra Mi'raj. Karena yang lain mendustakan, ya, bahkan imannya itu mempertanyakan ada tapinya dulu. Abu Bakar enggak pakai tapi.
Abu Bakar nggak pakai tapi. Karena cepatnya beliau menerima berita itu dan membenarkan disebut Abu Bakar. Tambah As-Siddiq pula. Dua. Kemudian yang ketiga, Nabi sendiri yang langsung melakopinya dalam banyak kesempatan. Jadi Nabi langsung melakopi As-Siddiq. Nabi langsung yang menyebutkan bahwa Abu Bakar niku napa? As-Siddiq. Seperti dalam satu riwayat ketika Rasul bersama 3 orang sahabat. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, kemudian ada Utsman. Maka gunung Uhud itu, di atas gunung Uhud waktu itu, gunung Uhud bergetar, Pak. Apa kata Rasulullah? Uthbut, diam kamu. Diam kamu wahai Uhud. Di atasmu ini ada seorang nabi, ada seorang yang siddiq, ada 2 orang yang mati syahid. Ini Nabi masih hidup dan beliau mengabarkan 2 orang yang mati syahid. Nanti apa yang disampaikan Nabi betul-betul terjadi. Umar mati terbunuh, meninggal terbunuh. Utsman meninggal juga terbunuh. Dua-duanya syahid. Ya, di atasmu ini ada seorang nabi, ada As-Siddiq. Nah, langsung Rasulullah menyebutkan As-Siddiq yang menjadi lakopnya Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Maka Imam Nawawi jamaah di dalam Kitabul Adhkar beliau memberikan bab jawazu wal istihbabu wastihbabul laqabi alladhi yuhibbu sahibuh. Boleh, bahkan dianjurkan memberikan julukan kepada seseorang kalau orang itu suka, Pak. Ini biasanya orang Indonesia tuh suka ngasih julukan. Ya. Kalau dia suka, boleh. Ya, masalahnya julukannya sing aneh-aneh. Ya, nama bagus-bagus Abdullah jadi bedol ini nggak apik. Ya, kira-kira julukan apa yang memang bagus? Nama Fauzi jadi Uya. Lah ini kan malah api-api Fauzi, ya kan? Lah ini makanya boleh ngasih julukan boleh. Ya, kadang-kala karena tingginya level pertemanan, kalau nggak ngasih julukan nggak enak. Kalau julukan itu dicintai boleh. Seperti yang disampaikan oleh sinten Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sedangkan untuk ciri fisiknya, ada ciri fisiknya, Pak. Abu Bakar itu ciri fisiknya apa? Beliau tinggi. Maaf, beliau kurus. Nakhif, kurus. Orangnya lembut, latif. Kurus, lembut, kemudian apa? Janggut di pipinya ini. Kita nggak usah maksakan ada janggut di pipi, Pak. Namanya janggut di sebelah kanan kiri pipi itu tipis, nggak terlalu tebal. Janggutnya tipis dan uban di rambutnya itu disemir. Ini kalau bapak-bapak nyemir rambut menyala bangku. Ya, lah boleh loh. Kenapa? Sunnah. Karena para sahabat termasuk Abu Bakar juga menyemir apa? Uban, tapi hindari warna hitam. Yang kira-kira pantas nih konopo. Masalahnya kalau disemir merah tempat kita nih nggak pantas juga. Kayak cah berandalan, padahal ustadz. Tapi sebenarnya itu sunnah menyemir warna merah. Kalau nyemirnya biru kuning kayak partai kan repot nih. Itu ciri fisiknya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk Islam jamaah kita muliakan membawa harta kurang lebih 40.000 dinar. 1 dinar 5 jutaan. Antum hitung sendiri. Kalikan 40.000 banyak nulis. Saya belum kalkulasi, antum hitung sendiri kira-kira banyak atau tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Rasul bersabda, "Ma nafa'ani malun kama nafa'ani malu Abi Bakr." Tidak manfaat harta-harta, ya, bagiku tidak manfaat harta-harta kecuali hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebanyak itu hartanya, beliau juga banyak menginfakkan di jalan Allah. Bahkan dalam satu riwayat, ketika salah satu peperangan, Umar ingin berlomba-lomba dengan Abu Bakar. Yang disedekahkan pinten, Pak? Setengah harta. Abu Bakar seluruhnya, enggak main-mainin orangnya, Pak. Seluruhnya disedekahkan. Ya, bahkan Rasul sampai tanya, kau tinggalkan untuk keluargamu siapa? Apa kata Abu Bakar?
Allah dan Rasulnya. Nah, ini menarik nih Pak. Ya, Abu Bakar ini dengan kesuhudannya, dengan kewaroannya yang luar biasa. Bahkan nanti kalau kita baca sirahnya ketika naik jadi khilafah nih Pak, wes sah jadi khilafah. Cik jualan baju ning pasar, ketemu sama Umar dimarahin. Piye tau jadi, kok malah dodolan klambi? Apa kata Abu Bakar? Kalau saya nggak melakukan ini, terus nafkah keluargaku ini apa? Berarti dulu nggak digaji, Pak. Awal-awalnya belum digaji. Akhirnya Umar mengusulkan untuk gaji dari Baitul Mal untuk para pemimpin Islam. Akhirnya Abu Bakar fokus menjadi apa? Khalifah. Baik. Jamaah yang kita muliakan, sekarang kita berbicara tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Keutamaan yang pertama, Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana pertanyaan Amr ibn al-As kepada Rasul, ya Rasulullah, ayur rijali ahabbu ilaika, ya Nabi, laki-laki yang mana yang paling kamu cintai? Maka apa kata Rasulullah? Abu Bakrin, singkat padat jelas. Siapa yang paling dicintai Pak? Abu Bakar. Walaupun nanti dalam riwayat yang lain setelah Rasul mengucapkan Abu Bakar, ada Umar Pak Ketut. Abu Bakar wa Umar, dua orang ini. Ya, dan ini nanti akan menjadi urutan ya, keutamaan para sahabat setelah Abu Bakar niku sinten? Umar. Nah, makanya kalau antum nanti baca tentang pendapat-pendapat Syiah, dua orang ini ingin ditiadakan oleh mereka. Dan dituduh oleh orang-orang Syiah, Abu Bakar dan Umar ini merebut kekuasaannya Ali. Harusnya yang berhak menjadi khalifah sinten? Ali. Bahkan Ali sendiri yang menyebutkan tentang keutamaan ini sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti tidak mungkin kalau kemudian Abu Bakar itu ingin merebut kekuasaan sinten? Ali. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil ya, kenapa kok Abu Bakar lebih layak menggantikan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, keutamaan yang kedua, beliau adalah orang yang langsung disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Nanti ada sekitar kurang lebih 6 ayat yang menyebutkan ayat itu tentang Abu Bakar, keutamaannya Abu Bakar. Yang pertama ada yang nomor 2 tadi sudah ya, nomor pertama ya, yaitu Rasulullah dengan Abu Bakar idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam goa. Langsung disebutkan oleh Allah taniyah nahi, ya, dua orang yang bersama ya. Jadi Allah memilihkan di antara sekian puluh sahabat untuk menemani Nabi hijrah, Allah pilihkan Abu Bakar, bukan sahabat yang lain ya. Berarti Abu Bakar memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis ya, Abu Bakar ini gelisah Pak. Ketika hijrah itu gelisah. Abu Bakar mengatakan, qultu lin Nabi, aku berkata kepada Rasulullah, wa ana fil ghar, sedangkan aku waktu itu di dalam gua. Law anna ahadahum, jikalau salah satu di antara mereka orang Quraisy yang kemudian mengikuti mereka, itu mengikuti jejaknya, sudah berada di mulut gua, nadhara tahta qadamaihi la absarona, kalau mereka ini mau melihat ke arah kakinya pasti melihat kami berdua. Faqala sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi kemudian bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakar, ya, bagaimana menurutmu hai Abu Bakar? Bitsnaini Allahu tsalitsuma, dengan dua orang yang Allah ketiganya. Berarti memang Abu Bakar ini apa Pak? Orang yang mulia. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah SAW dalam banyak kejadian. Dinamakan As-Siddiq, juga Allah memujinya dengan sebutan As-Siddiq.
Sebagaimana di dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan dia yang datang dengan kebenaran, wa shaddaqa bihi, dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan yang membenarkan di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Langsung dipuji Allah dalam Qur'annya. Dan yang keempat, bahwasannya Abu Bakar adalah orang yang langsung memerangi, mencegah terjadinya kemurtadan. Jadi Umar itu ketika Rasul meninggal, pemilihan nanti panasnya pemilihan khalifah nih Pak, Umar ini nggak mau selama masih ada Abu Bakar. Ya. Karena ini bukan hal yang mudah. Waktu itu ya kondisinya nomor kredit lah, karena banyak orang yang kemudian keluar dari Islam, yang kemudian menahan zakat, nggak mau mengeluarkan lagi. Kemudian di Yamamah ada nabi palsu, sing ngaku-ngaku nabi, Musailamah al-Kadzab, itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Pokoknya zaman itu tidak kondusif. Maka Abu Bakar yang kelihatannya tuh nopo, beliau ini orangnya santun, lembut, tegas dalam kaitan apa? Memerangi orang yang murtad. Tegas betul. Hal ini sebagaimana firman Allah, "May yartadda minkum ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Ya, orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang mencintai Allah, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Apa kata Ali kaitan ayat ini? Ali mengatakan, yang dimaksud mereka dicintai oleh Allah adalah Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya. Itu yang berapa tadi Pak? 4. Dan yang kelima, Abu Bakar adalah orang yang langsung taat kepada Rasulullah tanpa tapi. Taat, ya, sami'na wa ata'na tanpa tapi. Seperti kejadian perang Uhud. Perang Uhud itu kerugiannya besar di kalangan para sahabat muslimin. Ya kan awalnya gara-gara waktu itu mendapatkan berita dari Jibril bahwa orang-orang Quraisy mau mengepung Madinah. Maka Rasul ajak musyawarah para sahabat-sahabat muda ya kan. Nabi menceritakan mimpinya. Bahwasanya beliau ini bermimpi kalau perangnya dalam kota, tapi sahabat-sahabat muda tuh ngajak, ya Rasulullah, kita tantang mereka keluar kota. Perangnya di keluar kota. Akhirnya beliau ikuti saran dari para sahabat. Akhirnya benar Pak, kalah. Para sahabat ini kalah. Kemudian lepas perang balik ke kota Madinah. Keesokan harinya, pasca sholat subuh, Nabi langsung kumpulkan semua sahabat yang kemarin ikut perang. Yang ikut perang Uhud siapa saja, semua suruh kumpul. Kita kejar orang-orang kafir, kata Nabi. Coba bayangkan teman. Mengalami kekalahan pas perang Uhud, sahabat banyak yang terluka-luka, bahkan ada yang kemudian betisnya terluka, ya, pokoknya penuh dengan luka. Dikumpulkan sholat subuh oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Yuk kita kejar mereka. Panjenengan baru capek-capeknya pulang safar, nggak sakit ya nggak luka loh nih. Diajak safar lagi, berimun Pak. Ayo sih, waduh, bayangannya itu sudah nggak enak. Nah ini kondisi luka loh Pak. Di antara mereka semua, Abu Bakar dan 70 sahabat tanpa menanyakan apapun, kami siap ya. Jadi mereka ngejar orang-orang Quraisy, ya Pak. Orang Quraisy ini ternyata sesuai dengan prediksinya Nabi. Abu Sufyan ini kan pulang ke Makkah. Di tengah jalan, ya kan? Di tengah jalan, Abu Sufyan berubah pikiran. Yuk kita balik saja. Kita hancurkan Muhammad sampai akar-akarnya. Ternyata benar prediksi Nabi, balik pasukannya Abu Sufyan, ketemu sama pasukannya muslimin di jalan. Abu Sufyan tanya, ini pasukan baru atau gimana ini? Tidak, ini pasukannya kemarin.
Ini kalau bahasa kita sekarang, ini orang sudah nggak pakai mikir lagi, sudah siap mati semua. Akhirnya Abu Sufyan yang takut kembali ke Mekah. Jadi kalau misalkan perang Uhud itu sepenuhnya kalah, bisa dibenarkan bukan? Kira-kira perang Uhud itu sepenuhnya kalah atau bukan? Saya ganti pertanyaan. Sepenuhnya kalah? Tidak. Buktinya pada pengejaran kali yang kedua nih jemaah, dikejar pasukan kafir, mereka yang takut. Ya, inilah strategi ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Ali Imran. Alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarah. Mereka orang-orang yang kemudian taat kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya setelah mereka mengalami luka. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Allah langsung puji jemaah. Ya. Jadi mereka inilah yang disebut oleh Quran Abu Bakar dan 70 sahabat. Kira-kira ikut perang Uhud pinten? Pun azan. Ini pertanyaannya dari PR, silakan googling dulu. Monggo. Jamaah yang kita muliakan, kita lanjutkan kaitan kajian ini. Tadi dipesani oleh panitia tidak ada tanya jawab, kita lanjut. Soalnya ini kalau mau dilangsungkan sepertinya tidak selesai. Mungkin beberapa poin kita tidak baca, kita langsung mungkin nanti di akhir hayatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi saya tambahin 2 poin kaitan keutamaannya Abu Bakar. Keutamaan berikutnya, Abu Bakar termasuk al-atqa, yang paling bertakwa. Hal ini disebutkan Allah dalam surah Al-Lail. Fasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ini ayat jenengan nanti baca artinya berkaitan tentang karakternya Abu Bakar. Jadi Allah menyebutkan tentang karakternya Abu Bakar. Yang paling bertakwa siapa? Ya Abu Bakar. Kemudian poin berikutnya, Abu Bakar termasuk ulul fadl, orang yang diberikan oleh Allah karunia, keutamaan. Terutama keutamaan dalam masalah harta dan sedekah, yaitu ayat yang berkaitan tentang diturunkannya kesucian Ibunda Aisyah langsung dari langit ke-7. Ketika Ibunda Aisyah, anaknya Abu Bakar, dituduh melakukan zina, maka langsung Allah Subhanahu wa taala sucikan dengan surah An-Nur ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, yaitu orang-orang yang datang dengan berita dusta itu bagian dari kalian, kata Allah. Berarti ada sahabat-sahabat yang ikut menyebarkan berita dusta. Ya, ini juga ngati-ngati Pak. Jadi kadang-kala berita yang nggak benar itu menyebarkannya orang beriman juga. Makanya sampai sekarang ini detik ini lambe itu rayo payu. Karena yang beriman juga seneng itu dengarkannya. Urusan rumah tangga orang itu sing gandumi juga banyak itu loh Pak. Ngapain kita ikut-ikutan ngurusin rumah tangga siapa? Orang. Ya, itu kayak dulu nih, entah ini ceritanya bener atau tidak, layangan putus gitu ya. Itu emak-emak ikut baper Pak, nggak tahu saya. Padahal ngalami juga tidak. Entah itu solidaritas para wanita atau apa, saya juga nggak tahu itu. Padahal ngalami aja enggak. Makanya ketika kisah tentang Ibunda Aisyah menyebar di Madinah, itu viral sama Madinah. Bukan hanya satu dua orang, sak Madinah tahu semua. Bahkan sahabat ikut menceritakan ini. Ya, salah satunya 4 orang yang paling banyak andil bercerita. Salah satunya Mistah bin Uthathah. Lah Mistah itu sepupunya Abu Bakar dewe. Sepupunya dewe. Apunten. Yang ngasih biaya itu Abu Bakar. Dia ini termasuk orang yang tidak mampu, wis muhajir, fakir, ya toh,
sing ngasih nafkah Abu Bakar. Melok-melok, nah nyebarkan berita. Maka Abu Bakar pas dengar berita ini, apa kata beliau? Demi Allah, aku tidak akan lagi kasih nafkah Mistah. Allah turunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu. Janganlah bersumpah orang yang diberikan karunia. Kalimatnya ulul fadl. Untuk siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, jangan kamu bersumpah untuk tidak memberikan kepada siapa? Ulil qurba, kerabatmu. Nah, Mistah ini kerabatnya. Sudah gitu sinten? Mama wal masakin, orang miskin. Nah, Mistah ini miskin. Wal muhajirin, nah, Mistah ini muhajir fisabilillah, ikut pergi hijrah dari Makkah ke Madinah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya memaafkan dan berlapang dada. Ya, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kamu mau ndak Allah berikan ampunan? Ketika ayat ini turun, apa kata Abu Bakar? Ya, bala, benar. Wallahi, demi Allah, inni la uhibbu ayyaghfirallahu li. Aku benar-benar suka Allah ampuni aku. Ya, faraja ila Mistah an-nafaqata. Kemudian Abu Bakar ngasih lagi nafkah ke Mistah. Pak, jenengan pernah berbuat baik sama kerabat, tapi nodong dari belakang. Piye bahasane, Pak? Pripun? Ini banyak loh kisah. Jadi TKI keluar negeri, ngoten nggih? TKI dapat gaji, dikirim ke rumah untuk nyekolahkan adik-adiknya. Adik-adiknya lulus, Pak. Kayak nggak tahu balas budi. Kalau selama ini masnya yang nyekolahkan, ya. Tapi berani sama masnya. Aku kira-kira, Pak, sebagai kakak yang telah menyekolahkan adik, perasaan ini meribut. Berat omong itu? Berat omong ya? Berarti posisi sama kayak ayat ini, Pak. Ya, kalau dalam urusan keluarga, nggak mudah pun nih kemauan. Jenengan kalau ada problematika keluarga, kakak dengan adik, anak dengan orang tua, kaitan masalah seperti ini, maka kalau jenengan mengampuni, berlapang dada, maka ampunan Allah yang didapatkan. Allah jaminkan ampunan. Tapi yo karena ampunan itu yang Allah berikan, yo nggak mudah, gitu loh, Pak. Maafkan yo nggak mudah. Baik, itu kira-kira tentang keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, jemaah, nah, kita langsung di bab tauliyatu Abi Bakrin, pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi ketika Rasul itu meninggal dunia, Rasul tidak segera dikebumikan. Ya. Kalau yang saya baca dalam riwayat kurang lebih 3 hari baru kemudian diprosesi. Bagaimana pemakaman Rasulullah SAW dimandikan, ya, dikafani, disolatkan, bahkan dikebumikan juga. Nah ini sebelum itu terjadi ternyata ada polemik. Ya, ini sampai nanti mengerucut, sampai hangat, Pak. Ini menjadi konflik kecil. Kalau bahasa kita, bahasanya sahabat itu kecil, tapi kalau untuk kita masih besar itu. Nopo? Perbedaan yang berhak mimpin siapa? Jadi orang-orang Ansor itu mengajukan kandidat sendiri, Pak. Jadi Ansor mengajukan kandidat, ya. Mereka mengatakan minal amir wa minkumul amir. Ya. Orang Ansor ada pemimpin sendiri, Muhajir pemimpin dewi. Kira-kira kok di kita gelut, kira-kira gelut buatan. Pemilihan kades bantai-bantaian kok. Ya. Kan konten toh nggih. Nah ini sahabat ini udah panas. Di mana? Di Thaqifah Bani Sa'idah. Terjadi musyawarah besar antara dua kelompok Muhajirin dengan Ansor. Maka Umar dengan Abu Bakar itu segera berlari ketika mendengarkan kabar Rasulullah meninggal dunia. Berlari untuk kemudian mendatangi Ansor, meredam program. Kemudian Abu Bakar ngajak bicara mereka. Mereka punya dalil, sebutkan dalilnya. Kemudian Abu Bakar setelah mendengarkan penjelasan mereka, ini singkat kisahnya, Pak, ini panjang soalnya. Ya, Abu Bakar kemudian mengatakan,
lau salakan nasu wadiyan laqad alimtum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kalian juga sudah tahu Rasulullah pernah bersabda kepada orang-orang Ansor, dikatakan begitu. Lau salakan nasu wadiyan, jika manusia ini melewati wadi itu lembah. Jika manusia melewati lembah, wasalakatil ansoru wadiyan, orang-orang Ansor melewati lembah. Wasalaktu wadil Ansor, maka aku akan ikut jalannya orang Ansor. Walaqad alimta ya Sa'ad, ini terjadi diskusi antara beliau dengan Sa'ad bin Ubadah. Ya. Walaqad alimta ya Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa anta qa'id. Kamu juga tahu sendiri wahai Sa'ad bahwasanya Rasulullah bersabda dan engkau waktu itu pemimpin. Ya. Dan engkau waktu itu mana qa'idun berarti duduk. Ya. Berarti duduk tidak ikut. Ya. Apa kata Rasulullah? Quraisyun ulatu hadal amr. Quraisy yang akan memimpin urusan ini. Fabarrun nasi tabi'un li barrihim, dan sebaik-baik orang yang mengikuti kebaikan orang Quraisy. Fajirum tabi'un li fajirihim, yang fajir mengikuti fajirnya mereka. Faqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan, shadaqta, kamu benar. Nahnul wuzara wa antumul umara. Kami pelayan, kalian pemimpin. Akhirnya apa? Yang memanas tadi sudah mereda, orang-orang Ansor akhirnya taslim, pasrah, ya sudah, yang pemimpin orang Quraisy. Ya, maka disitulah kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar, absid yadak, tanganmu mana, gitu ya. Ya, ubayyuka, kamu tak baiat. Ya, jadi Umar tidak mau mencalonkan dirinya sendiri. Ya, ketika melihat Abu Bakar dia lebih baik, maka tanganmu mana, tak baiat kamu. Fabasata yadahu fabaya'athu, maka Abu Bakar dibaiat oleh Umar dan dibaiat oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor yang hadir di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi nanti baiatnya dua kali. Baiat yang pertama di Saqifah Bani Sa'idah di ruang lingkup yang kecil, kemudian nanti secara umum kepada seluruh kaum muslimin. Baik. Umar kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, an uqaddama fatudrabu unuki, demi Allah aku memajukan diriku untuk dipenggal leher, kata beliau. Ahabba ilayya, lebih aku cintai dibanding aku mengajukan diriku jadi pemimpin sedangkan di situ ada Abu Bakar. Umar enggak mau. Ya, jadi antara Abu Bakar dengan Umar ada rebut-rebutan kepemimpinan, buatan. Kalau Syiah nuduh, berarti itu tuduhannya tanpa bukti. Dalam riwayat Abu Bakar, Umar saja tidak mau merebut ya kepemimpinannya Abu Bakar, bahkan mendorong dan mendukung. Baik. Kemudian isyarah, ini masih berapa menit? 3. Isyarah, tanda-tanda bahwasanya Abu Bakar itu diangkat menjadi pemimpin dengan banyak hal. Yang pertama, ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW menanyakan persoalan kepada beliau, ya. Kemudian wanita itu mendapatkan jawabannya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jika aku datang lagi terus aku nggak dapati kamu, kepada siapa saya datang? Gitu. Ini yang ditanya oleh wanita ini, kalau beliau meninggal, kira-kira saya datangi siapa? Maka Rasul mengatakan Abu Bakar, datangi Abu Bakar. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, yaitu firman sabda Rasulullah, inilah adri, aku tidak tahu, maka dorubakoi, sampai kapan aku ini masih hidup. Faktadu billadaini min ba'di wa asyara ila Abi Bakr wa Umar. Kemudian Rasul memberikan isyarat, ikuti dua orang sahabat, siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini yang kedua, isyarat yang kedua. Isyarat yang ketiga adalah sabda Rasulullah yang berkata, muru Abu Bakrin fal yusolli binnas.
perintahkanlah Abu Bakar biar dia jadi imam dengan orang-orang yang lainnya. Muru Abu Bakar sampai diulangi 3 kali. Ya. Bahkan ketika ngomong sama Aisyah, ya Aisyah, muri Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi manusia. Ini ibunda Aisyah komplain. Ya Rasul, Abu Bakar ini wonge baka ini dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Khawatir sholatnya gak rampung-rampung. Dia sholat nangis terus ya. Kalau kita nih sholatnya ben rampungnya cepet kok. Ini Abu Bakar membaca ayat nangis lah. Baca ayat nangis, nggak kuatan orangnya. Apa kemudian kata Rasulullah? Inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian ini kayak sawahibunya Yusuf. Ngeyelan. Nabi ngomong Abu Bakar suruh imam, ya Abu Bakar imam. Kira-kira demikian. Kemudian Abu Bakar Pak meninggal karena sakit. Kurang lebih 15 hari beliau sakit. Kemudian beliau memberikan isyarat yang ditulis oleh Utsman bin Affan, menuliskan istikhlaf surat yang ditulis oleh Utsman, isinya bahwa Abu Bakar mengangkat Umar setelah meninggalnya dia, Umar yang menjadi khalifah. Langsung ditunjuk oleh sinten. Nanti cara dalam Islam itu 2, Pak. Ditunjuk langsung oleh pemimpin waktu itu, atau yang kedua melalui musyawarah syura. Ya, nanti ada dewan syura seperti Abu Bakar, Umar, seperti kalau Umar, Utsman, Ali itu dewan syura, Tolhah dan sebagainya itu sahabat-sahabat. Abdurrahman bin Auf, itu sahabat-sahabat yang termasuk dewan syura. Kira-kira demikian. Saya cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki acara sekarang dari mulai dari mana sedikit membacakan informasi saldo pada tanggal 13 Agustus 2012, yaitu Rp3.103.000, pemasukan Rp626.000, pengeluaran Rp790.000. Saldo hari ini per tanggal 20 Agustus 2024 Rp2.939.000. Selanjutnya, bagi sahabat sekalian, jangan meninggalkan masjid setelah sholat isya, karena panitia sudah menyiapkan hidangan di sekitar masjid. Kalau memasuki acara yang diperlukan, mari kita pada bersama-sama. Alhamdulillah. Bagi saya, khususnya bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.